Puskesmas ini akan direnovasi dengan dana yang berasal dari pajak. Terima kasih ya warga sudah bayar pajak. Nah, itu yang tidak pernah Cakep. dilakukan. Karena gagalnya realisasi yang dijanjikan karena terbatasnya anggaran dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kepala daerah. Adalah kredibilitas pemerintah itu dipertanyakan. Apakah menarik apabila ada semacam insentif atau hadiah sebagai apresiasi ya, reward untuk masyarakat yang memang aktif dan taat bayar pajak? Salah satunya ciptakan dulu inovasi-inovasi di masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat ini membayar pajak dengan cara yang tidak rumit, mudah, kemudian efektif dan efisien. Hai sedulur Kompas TV, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senang sekali saya Rizky Adi Putri bisa kembali hadir menyapa dalam podcast saja, podcast Sapa Jawa Timur. Dan di episode kali ini ada satu diskusi yang akan sangat menarik, karena belum lama ini, tepatnya pada tanggal 23 September 2025, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2026 telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Itu artinya sudah ada pos penganggaran untuk tahun 2026 belanja negara. Termasuk diantaranya ini yang menarik karena di dalam RAPBN 2026 yang kini sudah menjadi APBN tercantum pos anggaran dana transfer ke daerah yang berkurang prosentasenya dibandingkan pada APBN 2025. Itu artinya akan ada penurunan juga ke masing-masing provinsi. Konon sejumlah pengamat menyampaikan akan ada beberapa dampak. Salah satunya melemahkan kapasitas belanja daerah termasuk mengurangi peredaran uang dan konsumsi di masyarakat. Namun jadi pertanyaan, bagaimana dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, apa langkah yang dilakukan, dan bagaimana legislatif khususnya rekan-rekan di DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan lewat pengawasan dan juga usulan-usulan penyaluran aspirasi rakyat masyarakat Jawa Timur agar belanja pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap tepat sasaran dan tidak terlalu terdampak oleh penurunan APBN 2026 yang diterima lewat dana transfer ke daerah. Hari ini spesial karena tentu saya akan berbincang dengan sosok yang aktif di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Ibu Hermin, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan, dan tema kita kali ini inovasi pajak daerah, strategi meningkatkan pendapatan asli Jawa Timur. Saya sapa beliau dulu yang kalau di dapil panggilan akrabnya Bunda, Mak Sri, tapi hari ini saya izin menyapa Bu Hermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana? Cantik sekali, segar sekali. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Padahal lagi sibuk keliling-keliling ya Ibu, undangan kesana kemari untuk berbincang dan berdiskusi. Komisi C sampai dengan hari ini yang diuruskan seputar keuangan perbankan, perpajakan retribusi, pemegang kas daerah, perusahaan patungan, badan usaha dan penanaman modal termasuk pengawasan keuangan dan pembangunan daerah. Tapi hari ini kita akan bicara inovasi pajak daerah. Okay. Sebelum kesana, kita akan ngobrol seru ini nanti di tengah-tengah diskusi kita. Saya pengen, gak cuman saya yang kenal Bunda lebih akrab, tapi sedulur Kompas TV yang hari ini juga menyimak semakin akrab dengan Bunda. Ini kalau ditelusuri SPDI MPD, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Iya. Sebelumnya pendidik. Betul sekali. Sampai hari ini jiwa pendidiknya pun masih ada, walaupun Masih. tidak lagi bergelar atau berprofesi sebagai guru. Iya, tapi masih berkecimpung di dunia pendidikan juga. Itu mantap betul. Bunda, cerita dong. Apa yang membuat Bunda Hermin itu pada saat itu memilih menempuh pendidikan Islam dan kemudian magister pendidikan, menjadi seorang guru, menjadi seorang kepala sekolah dan juga ketua yayasan pada masanya. Cerita apa yang mendasari itu Bunda? Dasar awal saya itu memilih itu ya karena memang saya ini kebetulan lulus dari SLTA itu kepinginnya itu memang cita-cita saya menjadi guru gitu loh. Dari awal? Dari awal. Ada dorongan keluarga nggak? Mungkin orang tua yang guru juga atau bagaimana begitu? Kalau keluarga insya Allah dorongannya terkait dengan finansial yaitu biaya ya, Support. juga doa, terutama doa gitu. Itu keinginan saya sendiri gitu. Oh wow. Saya ingin jadi guru dan kebetulan yang saya inginkan tuh guru bahasa Indonesia sebenarnya. Tapi oleh guru saya saat saya menempuh S1
itu jurusan agama, justru beliau menyampaikan kamu ndak usah ngajar agama, kamu kalau agama sudah bidangnya, kamu harus harus cari tantangan yang lain, kamu harus belajar ngajar umum gitu. Oh, Gitu. Jadi pas padahal alhamdulillah doa saya doa yang terkabulkan. terkabul. Meskipun saya itu jurusannya agama, SPD itu kan agama, tapi saya ngajar umum juga, yaitu bahasa Indonesia. Sesuai Sesuai panggilan hati. sesuai keinginan awal saya. Secara keilmuan karena memang dulu juga belajar di madrasah ya. Betul. Lulusan MA Al-Qadiri, Ah, lanjut S1-nya juga Staifas iya, Kencong. ah. Itu memang panggilannya awalnya pokoknya jadi guru. Pokoknya jadi guru. Jadi guru. Jadi guru pun saya mengawali dari bawah loh Mbak ya. Jadi nggak serta-merta jadi guru. Jadi saya kebetulan ada di pondok pesantren. Nggih. Jadi awal mula saya itu meniti karir kecil-kecilan kalau menurut saya. Jadi awal mula saya pas tiba-tiba jadi guru, sebelumnya saya ngajar TPQ gitu. Kemudian Itu dari zaman kuliah atau masih madrasah sudah ngajar adik-adik yang lebih muda? masih madrasah, sudah ngajar Masya adik-adik gitu. Allah. Jadi ngajar TPQ waktu itu masih metodenya itu kiroati kalau nggak salah Qiraati, itu nggih. ya. Kalau alainya ikro kita pakai metode kiroati. Kemudian setelah itu juga sama guru juga ditugasi ngajar kitab sama adik-adik itu. Lah, kemudian lulus SLTA saya dianjurkan untuk kuliah Lanjutkan pendidikan. sambil saya bantu-bantu ngajar gitulah. Waktu zaman SMA bantu-bantu ngajar, itu kan nun sewu nggih, bentuknya kan pengabdian dan pelayanan. Betul sekali. Pasti yang dikejar bukan Bukan nominal, tambahan uang jajan. bukan HR, bukan gaji ya. Tapi bagaimana caranya kita itu mengabdi untuk pondok pesantren yang memang sudah membesarkan kita, gitu seperti itu. Masya Allah. Jadi urusan nominal, jujur saya tidak pernah mikir itu. Yang penting saya itu bisa mengamalkan apa yang saya punya, bisa meluangkan waktu saya sesuai dengan keinginan saya, dan kiranya waktu saya itu digunakan untuk hal-hal yang baik, itu aja. Luar biasa, saya sepakat. Kebahagiaan apa yang Bunda Hermin rasakan pada saat ngajar adik-adik di pondok pesantren? Itu kan bisa jadi nggak cuman junior ya di Ya. madrasah atau pondok pesantren, tapi juga anak-anak yang hidup di lingkungan sekitar yang datang untuk belajar. Iya. Apa-apa yang dirasakan? Saya cuman mikir gini, selama waktu saya berguna untuk masyarakat itu menjadi menjadi kebahagiaan tersendiri, kepuasan tersendiri. Terus saya juga mikir ini adalah salah satu jalan saya untuk menghadap yang kuasa nanti. Bagaimana caranya saya ringan menghadap Masya yang Allah. kuasa. Gitu aja saya Bentuk pikirnya gitu. Nggak pertanggungjawaban mikir waktu yang jujur ya. dimiliki di dunia. Jujur hakillahi ta'ala, saya enggak mikir gaji waktu itu. Jadi Jadi ketika ngalir aja gitu wis jalan. jadi Seneng aja ketika ngajar gitu. Lulus SLTA, lanjut kuliah, memang sengaja menempuh studi karena menikmati profesi sebagai pendidik. Betul. Jadi sampai sama guru saya terus diangkat menjadi PLT waktu itu. Jadi PLT kepala sekolah kan. Beliau nguji kayaknya sebenarnya ini. Itu belum lulus S1. Itu belum lulus S1. Jadi PLT. Ya, Ada jadi momen apa kok sampai diangkat jadi PLT padahal posisi lulus aja belum? belum. Jadi waktu itu lucu. Jadi ada pemilihan kepala sekolah yang waktu itu memang banyak sih senior saya Tertarik gitu untuk ya. mengikuti pemilihan itu. Anggaplah kontes gitu Iya, ya. betul, kontestasi. Saya enggak ada tertariknya karena saya merasa belum waktunya saya harus banyak belajar lagi gitu. Tapi ketika sudah ada diskusi siapa calonnya yang mau dijadikan kepala sekolah. Kemudian ada salah satu yang nyeletuk gitu. Nanti kalau Bu Hermin ya jadi kepala sekolah bisa berapa ini, ketat ini gitu-gitu lah gitu. Oh. Jadi malah nanti kita nggak bisa santai gitu. Padahal saya itu waktu itu masih junior ya gitu. Iya, Tapi hitungannya. masih sudah ada yang bilang gitu. Akhirnya matur ke pengasuh. Ini kiai gitu ya. Ini yang dicalonkan. Terus bagaimana? Ada yang bilang kalau sampai menjadi kepala sekolah nanti ke sekolahnya tambah ketat. Loh itu yang saya cari. Dari gitu pengasuh, jadi saya langsung diangkat jadi kepala sekolah. Masya Allah. Berawal dari celetukan, padahal tadinya mau dilakukan secara kontes begitu Betul. ya. Saya tidak masuk dalam pencalonan Awalnya, sebenarnya. Ya, tapi gitu. justru pengasuh justru memilih saya untuk sebagai PLT. jadi menunjuk pada saat itu Iya, sebagai PLT. sebagai Berjalan PLT. berapa lama menjadi Mulai PLT kepala sekolah? 2001 sampai 2014. Allahu Akbar. Jadi PLT-nya saya terus. Jadi yang di lapangan saya itu. Baru 2014 awal saya baru ditunjuk langsung kepala sekolah secara langsung. Jadi namanya kepala sekolah itu saya langsung. Bunda, Bayangkan Bunda. 2001 sampai 2014. itu 14 tahun status PLT. Betul.
mohon maaf ya, Ya. kalau orang yang ambisius pengen kejar status ya, Iya. posisi, Pasti nggak anu. nggak akan mau dan nggak akan Betul, nyaman. gitu. Apalagi bertahan dalam kurun waktu yang panjang, 1-2 tahun aja kerasa. Ya. Kok gak diangkat-angkat, istilahnya kan gitu. Ini setelah 14 tahun baru diangkat. Aneh. Ya, tapi itu caranya guru saya yang gembleng saya kayaknya. Kalau cuma setahun 2 tahun kayaknya belum mampu saya kan. Jadinya Masya sampai Allah. 14 tahun. Tapi saya jalannya enjoy aja. Selagi itu perintah guru saya, ya saya tuh enjoy aja jalan. Saya cuma cari barokahnya beliau aja gitu. Perintah itu perintah yang baik yang datang dari guru. Betul. Jadi memang saya dipatuhi karena saya positive thinking pada guru saya. Pasti guru saya punya maksud. Punya Nggak mungkin maksudnya jelek. Jadi saya enjoy aja jalaninya itu. Nggak kerasa tiba-tiba sudah 14 tahun baru sudah sekarang kamu namanya kepala sekolahnya gitu. itu komitmen yang luar biasa. Karena kalau jadi PLT kepala sekolah kemudian menjadi kepala sekolah, itu kan hal yang paling besar yang berdampak bagi diri Bunda sebagai seorang individu adalah faktor leadership, kepemimpinan. Selama sekian waktu menjabat, apalagi kan ada guru-guru senior juga. Betul. Bahkan mungkin sebelumnya statusnya bukan kolega. Di antaranya mungkin ada yang dulunya mengajar Bunda juga gitu. Iya betul sekali. Bagaimana ini Ada senior langsung- saya guru saya. Langsung di benak saya begini, bagaimana cara menjadi seorang pemimpin muda mengomunikasikan kebijakan dan program sekolah dengan status PLT awalnya dan kemudian menjadi kepala sekolah supaya bisa diterima dengan baik oleh rekan-rekan yang bahkan notabene senior dan adalah guru. Itu butuh strategi komunikasi yang luar biasa. Ya ini kebetulan kan saya ngambil S2 MPD-nya itu kan baru-baru ini. Nggih. Jadi kayaknya saya dulu itu kalau saya pikir-pikir saya tuh dulu teorinya, prakteknya dulu tuh Dulu prakteknya prakteknya. dulu. Lah Padahal kemarin belum ini belajar teorinya gitu. Cuman tidak semuanya teori yang saya terapkan tuh ternyata tidak kurang sepenuhnya benar ya gitu ya. Karena bagaimanapun juga saya harus menyesuaikan dengan senior-senior saya Betul, gitu. situasi di lapangan. Rasa sungkan tuh saya sebenarnya Pasti masih ada, ada. pasti Cuman ada. kan saya dituntut untuk bagaimana caranya profesional. Meskipun saya lebih muda, saya harus bagaimana caranya membawa lembaga itu ke dalam lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Dan terbukti selama menjabat sebagai PLT, selanjutnya kepala sekolah, pencapaian yang menurut Bunda Hermin ini sesuai nih dengan harapan saya selama saya menjadi pemimpin di antara rekan-rekan termasuk senior. Apa pencapaian yang menurut Bunda, Masya Allah, tabarakallah, ini luar biasa sekali saya bisa ada di titik itu. Ya hari ini. Oh, Allahu Akbar. Kepercayaan yang begitu besar, reputasi yang positif, penerimaan masyarakat yang baik terhadap Bunda. Iya. Jadi justru yang kemarin adalah perjalanan. Perjalanan, proses masih. Dengan pilihan pendukung yang memutuskan untuk memilih Bunda menempati posisi anggota legislatif hari ini DPRD Provinsi Jawa Timur, itu salah satu bentuk pencapaian dan prosesnya panjang sekali. 2001, 2013 PLT, 2014 langsung jadi kepala sekolah. Kepala sekolah. Disitulah saya mulai masuk dalam dunia politik. 2014. Ya. Awal mulanya gimana? Seorang Bunda Hermin. Awal mulanya saya terjun ini politik. sebenarnya itu statusnya itu jurkam sebenarnya. Mulanya digandeng untuk support menjadi juru kampanye. Jurkam. Mulanya, Ya, betul, mulanya gitu. oleh partai yang sampai hari ini membesarkan Sampai hari ini Bunda. membesarkan saya. Sejak awal, Sejak fraksi awal. Partai Gerindra. 2014 itu 14. kan awal berdirinya Partai Gerindra. Betul. nih. Jadi kan babat alas itu Bunda. Ya, betul. Ketika Prabowo boleh dibilang Bapak Presiden hari ini, pada saat itu masih mendulang kepercayaan. Betul. Kan nggak mudah babat alas itu. Kok Bunda berkenan untuk jadi juru kampanye? Feeling saya mengatakan Pak Prabowo adalah sosok pemimpin yang insya Allah bisa membawa Indonesia ke depan itu lebih baik lagi. Ada momen saya ada niat saya tuh mantap untuk mendukung masuk dalam Gerindra. Partai Gerindra seperti itu. Ada momen apa yang membuat Bunda Hermin merasa entah itu lewat sambutan beliau, pertemuan, Sosok beliau aja. sosok. Karena beliau itu kayaknya itu betul-betul jiwa patriotismenya itu ada dalam diri beliau itu. Itu terasa. Jadi Sekali. feeling itu yang Bunda yakini, Iya. sehingga ketika mendapat kepercayaan untuk menjadi juru kampanye, Iya. Bunda terima. Iya. Pada saat itu kan statusnya kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah, mohon izin bertanya. Tapi kan bukan PNS, jadi jadi bebas aman aja. ya, jadi aman ya, Aman. Karena walaupun status juru kampanye pada saat itu masih menyandang gelar sebagai kepala sekolah, tapi tidak kemudian membuat Bunda memaksakan pilihan kepada teman-teman di sekolah, terlebih murid-murid, Tidak. putra-putri didik. Tidak. Secara profesional terpisah. Kapan menjadi juru kampanye, kapan menjadi kepala sekolah. Betul. Tidak mengganggu tugas saya di sekolah. Jadi 2014 menjadi juru kampanye dan kemudian masuk ke dunia politik Ya, sebagai kader.
2014 saya jadi Jurkam, kemudian 2019 saya kebetulan ikut organisasi yang namanya Laskar Sholawat Nusantara. Nah, ini menarik nih. Itu selain ikut berbarengan dengan jadi pengurus juga jadi pengurus muslimat. Nah, Bunda sebentar ya, permisi. Dari nama aja Laskar Sholawat Nusantara Muslimat NU. Bunda, punten, permisi, itu biasanya identik dengan partai yang berbeda yang benderanya hijau. Ya, PKB. PKB, betul. Tidakkah ada pertanyaan dari teman-teman, "Mbok yo nek terjun politik nang kene ae," gitu. Pasti ada undangan-undangan. Ada, cuman kan sekarang kita itu harus Secara menggiring mindset dewasa. masyarakat ya. Kalau bagi kami itu ya jangan terlalu fanatik dengan partai lah, tapi bagaimana caranya partai ini bisa mengayomi, merangkul, menyentuh masyarakat di bawah. Itu Jadi aja. kita bicara kontribusi ya. Seperti Apapun itu. partainya, yang terpenting adalah kontribusinya. Betul. seperti Sebagai itu. representasi dari partai. Sip, menarik. Lanjut. Sejak 2017 sampai hari ini aktif di Laskar Sholawat Nusantara. Sejak 2020 sampai hari ini aktif di Muslimat NU. 2020 sampai hari ini Ketua Sri Kandi Laskar Sholawat Nusantara. Ya. Masya Allah. Bunda. Jadi ceritanya itu 2019 saya kan diangkat jadi Ketua Umum Sri Kandi Laskar Sholawat Nusantara. Lah Itu sebenarnya nasional. nasional. Cakupannya. Jadi Laskar Sholawat Nusantara itu sebenarnya itu ada beberapa sayap ya, yang harus selalu saya jabarkan ini, bahwasanya kita di organisasi Laskar Sholawat Nusantara itu ada presidennya, tapi bukan Pak Prabowo gitu ya. Presiden Jadi untuk Presiden Laskar Laskar Sholawat Sholawat Nusantara itu adalah Gus Muhammad Fawait SMSC, yang hari ini kebetulan beliau menjabat sebagai Bupati Jember. Masya Allah. Nah, waktu itu setelah dibentuk Laskar Sholawat Nusantara, kami salah satunya saya adalah sebagai Dewan Pengurus Pusat Laskar Sholawat Nusantaranya. Lah setelah itu dibentuk sayap-sayap Laskar Sholawat Nusantara. Lah sayap Laskar Sholawat Nusantara ini ada 4 sayap. Mungkin yang Sri Kandi itu adalah ibaratnya anak itu anak bungsu gitu loh. Anak sulungnya itu adalah Serikat Tani Laskar Sholawat Nusantara, Serikat Tani. di mana di dalamnya itu adalah kumpulannya para petani-petani ya. Di situ. Kemudian ada Serikat Pengusaha Laskar Sholawat Nusantara. Di dalam itu ada komunitas pengusaha. Itu segala macam usaha ada di situ, bisa melewati SPLS singkatannya. Kemudian sayap yang ketiga adalah Serikat Mahasiswa Laskar Sholawat Nusantara. Nah, namanya mahasiswa berarti kan komunitasnya Ya, mahasiswa. mahasiswa. Dan yang Pengajar. keempat adalah Sri Kandi Laskar Sholawat Nusantara. Nah, Sri Kandi Laskar Sholawat Nusantara ini selalu saya sampaikan juga bahwasanya beda dengan organisasi-organisasi yang lain, yang salah satunya adalah organisasi yang di dalamnya saya masuk. Di situ saya muslimat, tapi kalau di muslimat ya muslimat. Tapi beda dengan Sri Kandi Laskar Sholawat Nusantara. Dalam Sri Kandi Laskar Sholawat Nusantara ini, kami tidak membedakan ras atau organisasi lain. Semua saya rangkul, yang penting sesuai dengan tagline kita, yaitu Ojo Lali Moco Sholawat. Seperti Masya itu. Allah. Jadi spiritnya adalah sholawat itu Ojo sendiri. Lali Moco Sholawat. Dari gitu. berbagai latar Dari belakang berbagai bisa latar bergabung, belakang. sosial ekonomi, Dan termasuk agama. Termasuk agama. Jadi jangan beranggapan bahwa Sri Kandi Laskar Sholawat Nusantara itu hanya Perempuan muslimah perempuan saja. muslimat dan kemudian orang Islam saja. Tidak, bahkan non muslim pun masuk. Nah ini jadi pertanyaan, Gitu. karena kan prinsipnya pokoknya ojo lali bersolawat. Pokoknya ojo lali Nah, bersolawat. kalau non muslim bentuk Dan non muslim solawatnya? ya mereka caranya bersolawat dengan caranya mereka sendiri dong, kita tidak tahu siap. gitu loh. Selawatnya orang Nasrani bagaimana ya biar mereka baca sesuai dengan Keyakinannya. keyakinannya. Ya. Orang Hindu Ya. ya sesuai dengan anunya kan. Kami Jadi konsep tidak bisa solawat memaksakan. ini adalah doa yang ditujukan kepada Tuhan yang Maha kepercayaannya Esa masing-masing dan seperti sesuai itu. keyakinan Ya, masing-masing gitu. kepada sosok yang diidolakan, yang dijadikan panutan. Kalau dalam Islam Betul. kan Rasulullah SAW begitu ya. Betul sekali. Dan Jadi saya ini sering terbuka untuk berbagai kalangan. untuk berbagai kalangan. Makanya sering menyampaikan, saya tidak pernah menyebut misalnya ya ketua-ketua muslimat. Nah, kenapa? Saya bukan berarti bukan berarti itu tidak suka dengan muslimat. Saya salah satu pengurus muslimat. Tapi di sini harus bisa membedakan gitu loh. Saya selalu menyebutnya ketua-ketua kelompok pengajian. Kenapa? Karena kalau saya menyebut ketua-ketua muslimat, tentu yang kayak Aisyah, Muhammadiyah, LDII, kemudian Nasrani, Hindu, Buddha akan cemburu sosial nanti. Karena mereka identik beda, dengan satu organisasi. Tapi ketua kelompok pengajian bisa jemaat, bisa ketua pengajian dan sebagainya. Maka itu saya lebih lebih mengucapkannya itu lebih pada ketua-ketua kelompok pengajian. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Dan memang spiritnya itu ya, bersatu dalam keragaman. Betul. Dan selalu mengingat kehadiran Tuhan yang Maha Esa gitu.
Bunda, saya jadi tertarik sekali ya. Karena kan sejak 2020 sudah di Ketua Sri Kandi, tapi masuk ke DPRD sendiri. Nah, kita bicara kontestasi pemilihan anggota legislatif. Betul. Pada momen apa Bunda Hermin yang tadinya aktif sebagai kader kemudian terpikir untuk ini adalah kesempatan bagi saya untuk total mengikuti kontestasi pemilihan anggota DPRD dan alhamdulillah dapat kepercayaan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Momennya kapan persisnya? Jadi kemarin itu kan saya jadi ketua Sri Kandi itu mulai tahun 2019. Kemudian saya bentuk PA mulai dari DPC, PAC sampai ranting sampai anggota. Lah di situ mereka sudah kenal saya karena memang saya sering turun ke bawah untuk menyapa mereka meskipun saya waktu itu tidak ada niatan untuk nyalon DPR. Tidak ada pada saat itu. Pada saat itu betul tidak turun ada. ke bawah. Betul-betul turun ke bawah memang saya itu jurkam seperti itu. Kemudian tiba-tiba tahun 2024 guru saya mengutus saya lagi bahwa kamu sudah saatnya maju. 2024 kemarin. Kamu sudah saatnya maju. Kamu pilih partai yang selama ini kamu dukung gitu aja. Saya kalau sudah perintah guru tuh saya yakin beliau punya maksud yang baik untuk saya. Alhamdulillah dari kemarin tuh justru saya rasa itu kampanye yang paling pesta demokrasi yang paling sangat menantang ya. Dimana ya kalau kita itu kalau nggak pinter-pinter cari masa ya kita untuk mendapatkan kepercayaan itu dan dukungan itu sulit sekali, tapi alhamdulillah karena kompetisinya luar biasa dan saya berangkat dari keyakinan saya bahwa barokah sholawat itu nyata. Saya insya Allah saya mantap maju, bismillah, alhamdulillah. Meniatkan dari Dapil Lumajang Jember. Seperti itu. Meskipun saya sebenarnya urutan ketiga dan itu kadang-kala kan mustahil jadi. Iya betul, karena bisa iya bisa enggak kalau urutan ketiga. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ya saya yakin aja ini barokahnya sholawat. Ketika saya selalu turun ke kelompok-kelompok pengajian, minta doanya ibu-ibu ketua kelompok ibu-ibu jamaah pengajian untuk tetap mensyiarkan sholawat. Ya itu mungkin jalannya salah itu satunya. Tidak lupa juga yang jelas itu tidak luput dari dorongan dari guru saya, doa guru saya, doa orang tua saya, orang-orang terdekat saya. Insyaallah seperti itu. Dari pendidikan, aktif politik, juru kampanye sana sini, dulu kan mengampanyekan sosok dan juga partai. Betul. Sampai akhirnya Bunda mendapatkan kesempatan itu maju dan Masya Allah di percobaan pertama. Ini percobaan pertama nih 2024 dan itu saya dan terpilih. Tanpa melalui dari DPR kabupaten dulu langsung provinsi. Itu yang tadi ingin saya sampaikan. Saya salut karena langkah itu tidak mudah. Banyak sosok-sosok besar di DPRD Jawa Timur hari ini mereka berangkat dari DPRD kabupaten kota. Tapi Bunda gas langsung menuju provinsi. Dan di momen itu ini yang luar biasa, Gerindra juga menjadi partai pemenang. Betul. Jadi momennya seperti ini kayak perayaan selebrasi yang panjang sekali prosesnya. 2014 ngawalin babat alas gitu ya, sampai kemudian 2024 mencalonkan diri dan alhamdulillah mendapatkan kepercayaan untuk menerima posisi ini. Bunda, dari pendidikan kemudian masuk ke Komisi C. Nah itu kan menarik ya, karena ya kalau saya pribadi keuangan, perbankan, perpajakan itu bukan hal yang mudah untuk dipelajari. Saya nggak punya background ekonomi sama sekali gitu. Tapi Bunda dengan tekad yang kuat berkenan untuk menempati posisi sebagai anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra. Pilihan untuk bergabung dengan Komisi C datang dari diri atau karena adanya dukungan atau arahan dari partai? Jujur ini adalah arahan dari partai. Karena saya sendiri waktu ngisi formulir itu saya milihnya itu komisi E sesuai background saya. Betul. Ya. Opsi kedua saya komisi A, tapi Allah berkehendak lain. Saya diutus oleh partai dan masuk komisi C ini. Dan akhirnya memilih untuk menerjuni dengan sungguh-sungguh. Karena saya berkeyakinan kalau saya dipilih berarti orang beranggapan saya mampu seperti itu. Dan itu harus saya jaga betul kepercayaan itu seperti itu. Hitunglah ini 2024 terpilih, 2025 ini kan udah 1 tahun kurang lebih waktu berjalan berada di Komisi C DPRD Jawa Timur. Hal-hal menarik apa yang dipelajari selama 1 tahun pertama bergabung dengan Komisi C, Bunda? Istilah-istilah baru aja yang ada di dunia saya itu. Saya harus mempelajari istilah-istilah yang tidak pernah saya kenal sebelumnya gitu. Terus belajar dari senior-senior juga.
Dan ya kalau untuk urusan Komisi C itu lebih banyak pada membahas keuangan. Ya, ya. Ya ini mungkin sebagian dari doa orang-orang juga sih kan. Ya. Karena saya juga waktu menjabat sebagai PLT kepala sekolah itu, saya dari awal sudah sering ditunjuk sebagai bendahara. Jadi memang dipercaya untuk menerima amanah urusan keuangan. Itu kayaknya jalannya ya Bunda ya. Bahkan saya kemarin masuk, mudah-mudahan saya nggak masuk Komisi C. Saya sudah istilahnya tuh terlalu lama untuk terkait keuangan, ternyata masih di Komisi C, berada di Komisi C. Jadi ya nggak apa-apa lah, jalani aja. Dengan pengalaman yang ngurusin keuangan jadi bendahara, sekarang ada di Komisi C, walaupun ada istilah-istilah baru yang harus dipelajari, tapi bisa adaptasi cepat sekali. Alhamdulillah. Meskipun tidak 100%. Tetap kalau dibandingkan teman-teman yang backgroundnya keuangan artinya yang mereka sudah punya pengalaman di Komisi C. Tapi senang sekali karena saya yakin Bunda punya semangat yang sangat tinggi untuk bisa bersama dengan kawan-kawan Komisi C, bukan mengejar ketertinggalan loh, tapi menyamakan langkah dan menyesuaikan dengan ritmenya. Cakep. Bunda, kita mulai masuk ke tema kita ini. Saya sudah merasa bahagia sekali kenal Bunda ya. Anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029 dari fraksi Partai Gerindra Komisi C DPRD Jawa Timur, sekaligus anggota Badan Musyawarah DPRD Jawa Timur. Nah, ini kita akan bicara soal tema kita hari ini, inovasi pajak daerah, strategi meningkatkan pendapatan asli Jawa Timur, yang konon ini gak cuma terjadi di Provinsi Jawa Timur saja, semua provinsi turut merasakan karena pos anggaran dana transfer ke daerah dari APBN 2026 fix mengalami penurunan. Berarti kan pemerintah provinsi harus kreatif, inovatif. Nah, kita mulai dulu dari beberapa hal yang menjadi concern. Tanggapan Bunda terkait pemotongan dana transfer daerah, karena ini permisi, pemotongan dana transfer daerah ini tentunya tidak lepas dari peran ya selain DPR RI juga pemerintah pusat gitu. Pasti ada rencana besar kenapa kemudian APBN 2026 ini harus disesuaikan gitu. Bunda menanggapi terlebih dahulu. Baik. Setiap kebijakan itu pasti ada pro dan kontra, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Selagi kita itu lebih mengedepankan sisi positifnya, insya Allah langkah kedepannya itu akan ringan. Lah terkait dengan adanya pemotongan dana transfer daerah ini, saya rasa diharapkan pemerintah daerah itu dapat menyesuaikan anggaran dan mencari solusi kreatif tanpa harus konfrontasi langsung terhadap pemerintah pusat. Betul, dan tanpa harus membebani rakyat. Betul, seperti itu. Caranya bagaimana? Tadi saya sampaikan, kalau kita mengedepankan sisi positifnya, insya Allah langkah apapun itu akan terasa ringan. Ya, salah satunya mungkin saran saya ketika ada kebijakan terkait dengan pemotongan dana transfer daerah ini, yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah adalah salah satunya adalah mengoptimalkan sumber daya internal dengan menggunakan silpa tahun lalu, kan bisa tuh. Kan ada sih dana yang misalnya belum terserap di tahun lalu itu disilpakan. Itu kan bisa. Itu dimanfaatkan. Itu satu ya peluang pertama ya. Yang kedua, dana yang mengendap di bank kan tentunya juga masih ada. Nah, itu gunakan bagaimana caranya itu membiayai program-program prioritas dulu. Itu yang pertama. Ya, program prioritas. Ya, yang kedua, tingkatkan PAD dengan mengoptimalkan PAD baik itu melalui pajak dan retribusi daerah. Lah, terkait pajak ini sebenarnya banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana caranya masyarakat itu taat pajak? Salah satunya ciptakan dulu inovasi-inovasi di masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat ini membayar pajak dengan cara yang tidak rumit, mudah, kemudian efektif dan efisien. Dan berujung merasa diuntungkan ketika melakukan pembayaran. Betul. Kemudian jangan lupa ketika itu dilaksanakan jangan hanya misalnya menciptakan aplikasi-aplikasi terbaru. Lah kita tahu loh ya, masyarakat kita itu belum sepenuhnya melek teknologi. Jadi kalau saran saya, aplikasi itu bisa diciptakan, boleh digunakan, tapi yang sekiranya itu memudahkan. Terutama masyarakat-masyarakat yang masih belum menguasai IT sampai hari ini. Kalau kaulah muda kayaknya nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena lahir juga.
Iya, melek zamannya. digital. Tapi tidak dengan orang-orang yang sepuh yang Betul. sebenarnya mereka itu juga ingin membayar pajak tapi ingin Betul. ingin Aktif dikasih berkontribusi. kemudahan seperti itu. Maka itu perlu pendampingan kalau menurut saya. Setuju. Supaya masyarakat ini taat pajak, dan ini salah satu cara bagaimana cara menyikapi hari ini ada pemotongan transfer itu seperti itu. Jadi kita jangan konfront dulu lah gitu loh. Betul. Pasti banyak cara kok yang masih harus dilakukan. Kenapa harus kita bingung gara-gara pemotongan seperti itu? Itu saya pribadi. Selain itu juga mencari sumber pembiayaan alternatif dengan menjelajahi opsi pendapatan kreatif seperti kolaborasi dengan pihak swasta ataupun skema pinjaman lain dengan syarat tidak memberatkan. Itu saya rasa selain yang tadi pajak dan retribusi. Dan kemudian yang terpenting adalah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terkait menghadapi kebijakan pemerintah dengan adanya pemotongan dana transfer dari daerah itu dari pusat itu adalah melakukan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan program-program yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Itu yang terpenting. Kalau nggak gitu nanti ramai masyarakat. Supaya semakin terasa dampaknya pemanfaatan pajak ini untuk masyarakat. Itu. Nah, untuk urusan yang lain atau proyek-proyek yang sekiranya tidak mendesak itu di-cancel dulu. Tapi bukan berarti tidak direalisasikan, tapi ditunda dulu. Utamakan dulu kebutuhan-kebutuhan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Yang menjadi prioritas. Betul. Sangat jernih sekali tanggapannya Bunda Hermin. Saya suka sekali. Clear, mulai dari dana yang mengendap, silpa dioptimalkan supaya terserap, ditambah dengan inovasi strategi kreatif yang bisa dilakukan dengan memperjuangkan program prioritas. Nah, dari sini bagaimana Bunda melihat Provinsi Jawa Timur hari ini, langkah pemerintah Provinsi Jawa Timur? Ini salah satunya ya, saya melihat Pemprov ini tampak sigap dan antisipatif. Jadi Bunda tahu di beberapa daerah itu terjadi, mohon maaf, gesekan atau konflik dengan masyarakat, tapi alhamdulillah sepanjang yang saya tahu di Provinsi Jawa Timur relatif kondusif. Saya pengen tahu pandangan Bunda terhadap dampak program ini, kebijakan ini untuk Provinsi Jawa Timur. Dampak, yang namanya dampak kadang-kala kita tuh sudah dilihat dari kalimatnya aja dampak. Kayaknya kok pasti negatif gitu ya. Negatif itu. Ya ada sih yang negatif ya aja, yang positif juga. Nah, kalau saya tuh ditanya bagaimana sih dampak terkait dengan pemotongan dana transfer daerah terhadap Jawa Timur, maka dengan adanya pemotongan dana transfer daerah itu tentu berdampak terhadap terhambatnya pembangunan infrastruktur yang bisa jadi sudah direncanakan sejak tahun-tahun karena sebelumnya. Itu sudah mulai terganggu dengan kualitas layanan publiknya. Ini contoh misalnya ya terkait dengan pembangunan infrastruktur dengan adanya pemotongan dana transfer dari daerah dari pusat, tentunya proyek infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, kemudian jembatan, kemudian pelabuhan dan sebagainya itu nantinya ada lagi yang fasilitas kesehatan, pendidikan yaitu tentu pasti itu nanti akan tertunda. Terhenti atau tertunda. Ya. Nah, tertunda. Terus kemudian program pembangunan yang sudah dirancang itu atau direncanakan termasuk visi misi kepala daerah ya, pasti itu nanti akan terancam tidak terwujud. Seperti itu pertama dampaknya. Itu kalau dilihat dari infrastruktur. Terus kalau terkait dengan terganggunya kualitas layanan publik, bagaimana dengan adanya pengurangan dana transfer dari pusat ini? Saya rasa akan mempengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai layanan publik. Kemudian penyesuaian anggaran bisa berujung pada pemotongan yang berdampak langsung pada masyarakat. Tapi harapan saya tidak seperti itu. Jangan sampai ini memberatkan masyarakat. Setuju. Ya. Itu kalau dilihat dari layanan publik. Terus kalau dilihat dari kemampuan fiskal daerah, bagaimana terkait dampak ini? Dana yang terbatas itu akan membuat pemerintah daerah harus menyusun ulang anggaran, ya kan? Harus menyusun ulang anggaran dan menyesuaikan dengan belanja. Lah bagaimana? Kalau kita menggunakan anggaran yang lama sedangkan dananya dipotong, otomatis kan pasti tidak akan tercapai. Betul. Untuk melaksanakan itu harus menyusun ulang anggaran sekaligus menyesuaikan dengan bentuk kegiatannya. Baru itu bisa terserap seperti itu. Kemudian memicu pemerintah daerah untuk menaikkan pajak atau retribusi untuk menggantikan kekurangan anggaran ini yang tidak kami inginkan. Mudah-mudahan Jawa Timur tidak sampai seperti itu ya. Amin. Tidak sampai seperti itu, tapi lebih kita berinovasi aja bagaimana caranya ini tidak terjadi seperti itu. Terus yang ini jelas sangat lagi ya, adalah kredibilitas pemerintah itu dipertanyakan.
Coba bayangkan, mau anggota dewan maupun kepala daerah, mau bupati, mau gubernur, saat mencalonkan pasti ada janji yang disampaikan. Ditepati, betul. Janji yang disampaikan dan harus Janji yang ditepati. disampaikan dan harus ditepati. Lah sedangkan kita tidak tahu sebagai anggota DPRD, kemudian pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, bagaimana ke depan ini kebijakan pemerintah kan belum tahu. Nah, ketika ada seperti ini, maka siap-siap kredibilitasnya dipertanyakan ya. Kenapa? Karena gagalnya realisasi yang dijanjikan karena terbatasnya anggaran dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kepala daerah. Itu yang harus diantisipasi. Harus diantisipasi Ketika itu. program yang dijanjikan, program kerja itu harus tertunda, bahkan tidak mungkin terwujud karena adanya faktor penurunan penerimaan anggaran tadi. Itu yang sisi negatifnya mungkin ya Mbak ya. Ya. Tapi jangan lupa setiap Selalu kebijakan ada ada sisi positifnya. positifnya. Lah sisi positifnya nih sebenarnya dengan adanya pemotongan dana transfer daerah ini adalah momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja yang awalnya loss, sekarang mulai direm ya. Supaya efektif dan Caranya efisien. apa? Yang diprioritaskan, yang terutama berhubungan langsung dengan masyarakat itu yang harus didahulukan. Lah kemudian selain itu juga cari sumber pendapatan alternatif seperti contohnya optimalisasi BUMD, kemudian menarik investasi swasta itu kan bisa dilakukan juga. Akhirnya memang banyak pihak stakeholder yang kena senggol, tapi kan tujuannya baik. Betul. Tujuannya baik. Nah, nyambung yang sama penting ini. jangan sampai memberatkan, membebani masyarakat gitu aja. Yang penting masyarakat tidak kemudian terbeban. Walaupun ada pihak-pihak yang bisa digandeng dirangkul untuk kolaborasi. Nah, berkaitan dengan ini nyambung strategi menghadapi kebijakan agar PAD tetap meningkat. Usulan rekan-rekan Komisi C khususnya Bunda Hermin apa? Berbicara terkait strategi, saya rasa untuk menghadapi kebijakan tersebut, pemerintah daerah itu perlu melakukan hal-hal. Pertama adalah yang harus dilakukan adalah diversifikasi sumber pendapatan. Ya, nah dalam hal ini pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pada dana transfer ya. Daerah, betul. Jadi jangan istilahnya kalau dalam bahasa itu tamak ya. Jadi mengharap sesuatu terus atau gitu. gandoli. Seperti itu, menggantungkan diri Menggantungkan gitu. diri. Nah, dengan adanya kebijakan ini saya rasa itu pemerintah perlu berangsur-angsur mengurangi ketergantungan tersebut dengan mencari sumber-sumber pendapatan baru. Contoh apa saja yang bisa dicari dari mana saja, optimalkan pajak dan retribusi daerah. Sampai hari ini kita tahu bahwasannya PAD terbanyak yang menyumbangkan PAD-nya adalah dari PKB, pajak kendaraan bermotor. Cuman kadangkala sekali lagi di bawah itu kurangnya pendampingan ya terkait pembayaran ini gitu atau inovasi-inovasi. Tapi saya rasa setiap daerah tuh punya inovasi-inovasi yang istilahnya tuh bagus-bagus istilahnya tuh. Cuman mudah-mudahan tuh bukan hanya seremonial belakang, tapi betul-betul diterapkan di lapangan. Nah, kayak di misalnya Sogun itu kan sosialisasi orang gunung. Itu kan memfasilitasi masyarakat gunung yang istilahnya tuh kesulitan arealnya akses. dari atas akses ke bawah itu kan sulit. Bagaimana caranya pemerintah menjemput bola? Jemput bola. Nah, seperti itu. Itu yang perlu dilakukan dan upaya-upaya lain tentunya. Kemudian kalau kita kemarin mungkin beranggapan paling banyak itu adalah dari sumber pendapatan asli daerahnya dari PKB, maka itu harus kita giring lagi nih mindsetnya ya. Dengan adanya pemotongan pemotongan dana transfer daerah itu tidak hanya itu saja sebenarnya. Ada lagi yaitu mengembangkan potensi ekonomi lokal. Ya ini kadang-kadang kata kita sepelekan, tapi lek gedung kepepet kayaknya ingat sudah gitu. Oh iya ya, bisa ternyata gitu. Apa potensi lokal itu? Itu kan sektor pertanian, kemudian perkebunan, perikanan, pariwisata, apalagi pariwisata. Oh ini kalau mau bisa mengelola ini banyak menyumbangkan PAD nantinya. Betul. Dari luar daerah, bukan dari dalam daerah itu sendiri. Belum lagi kerajinan tangan yang selama ini masyarakat yang punya skill itu sebenarnya kurang disentuh, kurang dibiayai, kurang dimodali sehingga kreatif mereka tuh kayak terpendam gitu. Padahal itu juga sebenarnya menguntungkan bagi daerahnya seperti itu. Belum lagi UMKM. Kita tahu UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi. Di mana saat pandemi itu kita masih ingat pandemi kemarin ya. UMKM ini masih berdiri tegak ya untuk menghadapi situasi semacam itu. Sehingga hari ini harusnya perhatian pemerintah itu lebih
fokus lagi bagaimana UMKM ini bisa berkembang dengan cara beri akses permodalan yang mudah, Ya. kemudian pendampingan, pendampingan, sampai ke saluran marketing pelatihan secara gitu. digital Betul. supaya marketnya nggak cuma provinsi tapi juga Indonesia bahkan Iya, dunia. seperti itu. Mhm. Nah, kemudian ada pengelolaan keuangan yang inovatif. Nah, ini kita butuh terkait hal itu karena dalam hal ini pemerintah perlu menerapkan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah. Nah, lah, apa contohnya? Membuat skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha, kemudian optimalkan aset daerah. Nah, kadangkala Ya, kita aset daerah. Hari yang ini Komisi bahkan C dia mangkrak ya, padahal itu betul. bisa. Komisi C hari ini dioptimalkan. menggali aset daerah yang ada di Jawa Timur itu apa saja. Dan Kenapa? ternyata banyak Karena sekali. rata-rata di bawah banyak aset daerah yang terbengkalai ya. Padahal itu kalau dirawat insya Allah banyak toh potensinya sewa. Tapi kalau nggak dirawat, bagaimana mungkin mereka akan tertarik untuk menyewa? Nah, Betul. lah ini yang sebenarnya menjadi PR kita, bagaimana aset daerah ini bisa menambah PAD. Nah, itu menarik Bunda. Potensi sewa aset daerah yang kemudian oleh para pelaku usaha bisa jadi ruang untuk menjadi ya display entah itu usaha F&B bahkan pariwisata kan kita nggak tahu ya kayak ada pameran-pameran gedung serbaguna kan bisa digunakan itu. Betul. Itu. Dengan nilai sewa yang terbilang terjangkau oleh masyarakat para saya pelaku rasa usaha. sangat terjangkau. Kalau kami itu kunjungan tuh ternyata hanya sewanya segini-segini lah. Ini diperbaiki. Kenapa sewanya kok murah? Ya karena memang fasilitasnya kurang memadai ya. Coba ini dirawat pasti akan lebih naik lagi nilai gitu loh, jual, seperti nilai itu. sewanya. Tidak hanya itu saja sebenarnya terkait dengan strategi itu. Kemudian peningkatan efisiensi dan tata kelola. Tentunya langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah dana yang dimiliki dimanfaatkan secara maksimal. Contoh terkait efisiensi belanjanya, tata kelolanya, ataupun sistem informasi terintegrasinya. Nah, itu teknisnya kalau menurut saya. Jadi semua bisa akses, baik pemerintah, dinas terkait ya, badan terkait, termasuk masyarakat yang tertarik. Nah, Bunda, tadi salah satu yang disebut adalah inovasi. Tadi kata kuncinya ada diversifikasi, kemudian butuh inovasi. Kalau bicara inovasi, apa yang secara spesifik kiranya perlu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapat meningkatkan secara signifikan penerimaan pajak ya, selain dari PKB tadi. Bunda melihat peluang-peluangnya di mana? Selain tadi ada inovasi Sogun juga, sosialisasi gunung. Ada. Jadi selain itu banyak sih Mbak sebenarnya. Kalau saya tuh kadang-kala setiap daerah itu pasti punya namanya tuh dan bagus-bagus, unik-unik. Ada Gayatri itu ada itu. Jadi, nah kalau menurut berbicara terkait inovasi itu kalau yang perlu dilakukan itu adalah melakukan digitalisasi ya. Digitalisasi itu harus sistem kuncinya. perpajakan ya. Baik itu melalui aplikasi dan portal e-government ya, pembayaran online dan KRIS maupun layanan digital yang terintegrasi. Inovasi yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, baik itu melalui pengawasan terintegrasi, profiling wajib pajak, aplikasi untuk penagihan dan pengawasan maupun penerapan reward dan punishment. Yang ketiga inovasinya adalah meningkatkan layanan dan edukasi, baik itu pelayanan yang proaktif, kampanye sosial dan edukasi online serta sosialisasi intensif maupun penyederhanaan prosedur. Itu inovasi yang perlu dilakukan. Karena kalau secara birokrasi prosedurnya tidak mempersulit, masyarakat tentu akan dengan nyaman ya melakukan kewajibannya untuk membayar pajak salah satunya. Berarti menurut Bunda apakah menarik apabila ada semacam insentif atau hadiah sebagai apresiasi ya, reward untuk masyarakat yang memang aktif dan taat bayar pajak? Saya sebelum tadi belum kenal Mbaknya sama Mbak siapa nih? Oh, saya Putri Bunda, Masya Allah. Belum udah ngobrol. Ini loh, udah ngobrol seru, saya sok kenal, sok akrab, tapi malah saya itu belum memperkenalkan diri. Saya Putri Bunda Hermin. Baik Mbak Putri. Ini sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya dulu ke Mbak Putri. Monggo Bunda. Mbak Putri, kalau ketika ada masyarakat yang taat pajak ya. Berbicara terkait insentif yang ada di benak Mbak Putri itu apa kira-kira? Ini malah saya bertanya ke Mbak Putri nih. Insentif itu sesuatu yang menyenangkan. Contohnya?
Bonus. Ya Bentuknya bonusnya bisa. seperti apa itu coba? Bonus itu bisa ini insentif dalam konteks apa dulu Bunda? Ya tergantung Mbak Putri Kalau menjawabnya. kalau misalnya saya berkaitan dengan pajak ketika saya datang ke restoran, saya bayar pajak restoran ya. Ya, saya berharap ini harapan saya ya. Ada undian Bunda. Ya, Nah. umroh kalau perlu ya. Amin. Kan saya taat bayar pajak tiap kali. Misalnya nih kan ada pilihan masak sendiri di rumah atau datang ke resto. Nah, kalau tiap kali datang ke resto bayar pajak nih untuk perputaran ekonomi ada apresiasi, ya happy Bunda. Salah satunya umroh. Ya itu kan manusiawi juga sih ternyata. Tapi kalau bagi saya terkait kalau kita berbicara terkait dengan reward ya, saya rasa itu saya harus ada 3 versi kalau Ya, menurut saya kita samakan persepsi ya, 3 versi. Ya, Siap. oke. Siap. Jadi versi yang pertama itu untuk merubah mindset masyarakat untuk tidak beranggapan bahwa nanti kalau kita taat pajak kita akan dapat hadiah. Dapat sih dapat. Cuman hadiah itu harus perlu kita betul-betul Kaji, jabarkan. Hadiah Ya, seperti tujuannya apa sih apa, sebenarnya bentuknya gitu apa. loh ya. Jadi kalau menurut saya versi yang pertama itu masyarakat tuh menerima reward tidak dalam bentuk uang ya, tetapi dalam bentuk apa? Pembangunan infrastruktur ya kan, kemudian Kompensasinya peningkatan adalah fasilitas ya, kesehatan, termasuk pendidikan gratis. peningkatan mutu pendidikan, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial serta keamanan dan ketertiban negara. Aduh dibalik Tuh, nih ya, tuh kan? satu ya. Satu. Dengan kita menikmati fasilitas yang negara siapkan untuk kita, daerah siapkan untuk kita, itu sebetulnya bagian dari kontribusi kita untuk taat pajak. Lanjut Bunda. Yang kedua adalah versi kedua, masyarakat yang taat pajak biasanya menerima yang seperti Mbak Putri tadi sebutkan, bisa berbentuk piagam, Ya. memperoleh kesempatan mendapat insentif keringanan pajak, Ya. kemudian yang terutama adalah mendapat pengakuan dan citra positif. Nah, itu yang sulit Misalnya dan secara pribadi, wajib Betul. pajak pribadi atau wajib pajak perusahaan, badan, lembaga. Ya kan itu kan sulit sulit Iya, didapat itu kan. kalau Kepercayaan itu kan sulit Betul, didapat ya. betul. Yang tadi Reputasi. itu, yang jadi Mbak Putri sebutkan tadi adalah undian berhadiah Dalam untuk bentuk hadiah. syukur-syukur undiannya adalah umroh kan gitu. Ibadah Itu, ke tanah suci, Masya Allah. versi Salah yang- satunya. Itu versi yang kedua. Versi yang ketiga adalah mendapatkan manfaat administrasi bagi wajib pajak, entah itu kemudahan layanan perpajakannya maupun terhindar dari sanksi dan denda. Nah, itu. Itu Betul. Jadi sebenarnya. bentuknya kan banyak. Mm-mm. Jangan masyarakat mikir kalau saya taat pajak berarti saya dapat hadiah. Nah, itu nggak selalu begitu. Karena bentuknya akan berbeda, peruntukannya akan berbeda. Termasuk, nah ini kadang ada beberapa cerita stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah, misalnya sekarang Gen Z bilang kalau Gen Z itu susah beli rumah gitu. Padahal pemerintah juga bisa menggelontorkan stimulus, misalnya pajak untuk pembelian properti pertama rumah tangga itu tidak setinggi kalau orang beli rumah kedua, ketiga, ke-10 gitu. Itu salah satu ya Bunda ya, bentuk reward yang bisa dikasih. Iya. Cakep. Nah, berarti ini selanjutnya dari pandangan Bunda Hermin sendiri, inovasi kemudahan membayar pajak yang sudah disiapkan oleh pemerintah sampai dengan hari ini sejauh mana sudah diterapkan dan benefitnya bagi masyarakat seperti apa? Inovasi kemudahan membayar pajak itu sebenarnya diterapkan secara signifikan, Ya. baik itu melalui DJP maupun pemerintah daerah, di mana di tingkat daerah biasanya itu melalui aplikasi Signal Ya. itu ya, kemudian ada Smartech itu, Smartech, ada Cantik. Nah, Cantik ini bukan cantik wajah, tapi channel pembayaran pajak elektronik. Istilah-istilah itu namanya ya, menarik bagus-bagus ya. Iya. Kemudian selain itu juga mobil pajak keliling itu. Ya, Itu untuk inovasi. memudahkan ya. Bentuk jemput bolanya ya. Betul. Sip, berarti sudah berjalan dengan sangat baik, diterapkan dengan sangat baik, menyusul inovasi-inovasi lain yang sesuai kebutuhan masyarakat ke depan. Nah, lanjut nih Bunda, bagaimana agar pajak kemudian tidak membebani masyarakat, khususnya kelas menengah. Kalau menengah bawah kan ada privilege yang diterima ya berkaitan dengan pajak, tapi menengah nih ke bawah enggak, sangat mampu juga enggak. Ya, maka kemarin tadi kita sampaikan di awal bagaimana caranya kebijakan ini tidak membebani masyarakat ya. Ya. Entah itu alasannya pemotongan atau apa. Lah, berbagai cara itu dapat dilakukan agar pajak tidak terlalu membebani masyarakat. Nah, baik itu melalui kebijakan pemerintah maupun strategi cerdas dan individu itu sendiri. Ya. Contoh yang dari melalui kebijakan pemerintah itu bisa revisi kebijakan pajak pertumbuhan pemerintah, bisa menerapkan sistem pajak progresif yang lebih adil, terus kemudian mendapatkan insentif pajak seperti yang barusan kita bahas, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Itu kalau dari segi kebijakan pemerintah. Terus kemudian kalau melalui strategi individu itu
saya rasa yang perlu dilakukan adalah melakukan perencanaan pajak atau tax planning ya. Nah, kemudian memanfaatkan fasilitas keringanan pajak yang ada, investasi dengan strategi pajak yang cerdas, pahami peraturan perpajakan, serta perhatikan pengeluaran kena PPh-nya. Itu yang terpenting. Ya. Ada program menarik Bunda, ini juga saya mengikuti tanggal 1 Oktober 2025 ya sampai 30 November 2025 dalam rangka memperingati hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur. Pemerintah provinsi menggelar program namanya pembebasan pajak daerah. Nah, ini satu program yang tentu akan menjadi salah satu bentuk stimulus dorongan supaya masyarakat tidak merasa terbeban, tapi sekaligus menunjukkan komitmen dan kontribusi. Tanggapan Bunda terhadap program pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahun ini? 2 bulan full programnya. Tentu ini kami apresiasi sekali ya terhadap program tersebut, karena banyak membantu masyarakat, banyak fasilitas yang didapat dari program tersebut tentunya ya. Misalnya itu adalah pembebasan sanksi administratif ya, di mana pemilik kendaraan yang tidak mampu seperti ojol, kemudian pemilik motor roda 3 yang biasanya digunakan untuk jualan buah, hijau dan sebagainya, itu apa ya, dengan PKD pokok maksimal 500 itu dapat memanfaatkan pembebasan pokok dan denda tunggakan pajak tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, pembebasan pajak progresif, yaitu biaya balik nama kendaraan bermotor ya atau BBNKB itu kedua dan seterusnya dibebaskan. Itu kan berarti sangat membantu sekali sangat ya. Membantu. Yang terakhir adalah keringanan pajak tertentu, di mana program ini diperpanjang hingga November nanti. Mudah-mudahan sampai Desember ini. Pasti banyak yang tertarik, tapi kita tunggu dan terbantu. Betul. Karena betul-betul program ini untuk rakyat. Ya. Target pembebasan pajaknya tadi sudah disampaikan oleh Bunda. Nah, sekarang kita bicara sebelum menutup nih, manfaat pajak bagi masyarakat. Kalau dijabarkan satu-satu ya. Wah, itu panjang. Tapi mudah-mudahan sudah banyak masyarakat yang memahami bahwasanya pajak itu sebenarnya dipungut dari rakyat, nanti kembalikan kepada rakyat. Cuman bentuk pengembaliannya ini kalau tidak dijelaskan langsung, disosialisasikan langsung kepada masyarakat, itu juga akan berdampak dengan ketidaktahuan masyarakat, sehingga masyarakat yang taat pajak tidak meningkat. Coba ini disabarkan gitu ya. Insya Allah masyarakat itu lebih nyaman ketika mereka itu membayar pajak, karena ketika sudah melewati jalan inginnya mereka aman. Ya, betul. Minimal jalannya nah, seperti itu, mulus, seperti itu. Di jalan tidak was-was, nah seperti itu. Saya rasa itu kalau dijabarkan insya Allah bisa membuat kenaikan masyarakat yang taat pajak masih meningkat lah. Kalau contoh misalnya terkait infrastruktur, lah di situ kan pasti akan merasakan masyarakat dampak dari pembayar pajak itu untuk apa? Untuk pembangunan jalan raya, jembatan, bandara, jaringan listrik, rumah. Itu kalau sektor infrastruktur. Belum lagi masalah sektor pendidikan, bisa pembangunan dan pemeliharaan sekolah. Lihat, jangan dianggap bukan dari pajak, itu dari pajak. Tapi masyarakat apakah selama ini tahu? Memahami. Apakah selama ini memahami? Sumber dananya dari mana? Dari mana? Padahal dari mereka juga gitu loh. Gotong royong. Kemudian ada pemberian beasiswa. Beasiswa ini kan bisa yang bagi yang mampu dan kurang mampu. Bisa juga kesejahteraan guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, itu juga masuk dalam pembelanjaan pajak. Kemudian sektor kesehatan, pembangunan dan pembelian rumah sakit juga termasuk berasal dari pajak. Kemudian pengadaan peralatan medis. Ada juga program JKN atau BPJS. Ada lebih clear lagi nih Pak, Jember sudah menerapkan namanya UHC. Apa itu UHC? UHC itu adalah tahapan dari BPJS ke UHC. UHC itu adalah pelayanan layanan kesehatan di mana masyarakat Jember ya. Masyarakat Jember tentunya ya. Jadi masyarakat Jember kelanjutan kesinambungan dari BPJS. Betul. Jadi yang berKTP Jember itu gratis. Yang penting di wilayah Jember, di wilayah Indonesia, bukan di Jember saja. Jadi ada masyarakat Jember misalnya ya, kerja di Jakarta, pas kebetulan sakit, pas berobat di rumah sakit Jakarta, itu bisa menggunakan program BPJS itu. Cakep. Ini berkaitan dengan pajak. UHC ini, betul? Iya betul, itu UHC pajak juga. Tapi tergantung pemerintah daerahnya sih bagaimana menyosialisasikannya. Saya bayangkan Bunda, itu. misalnya ya, ketika sebuah puskesmas hendak direnovasi, puskesmas ini akan direnovasi dengan dana yang berasal dari pajak. Terima kasih ya warga sudah bayar pajak. Nah, itu yang tidak pernah dilakukan sekolah kayaknya ini gitu.
akan dibangun lantai 2 dengan dana yang bersumber dari Dari pajak. pajak. Terima kasih ya Bapak Ibu wali murid sudah taat bayar pajak. Nah, kayak gitu-gitu ya. Padahal kan Sesuatu ringan yang tuh, tapi kan sebenarnya mengena tapi itu berdampak. gitu. Jadi orang tua kan tahu, anakku sekolah negeri iki gak ate bayar. Gedungnya dibangun kayak sekolah swasta kualitasnya. Aku tak sanggup bayar pajak. Itu dia. Bunda Hermin sebagai penutup Oke. silahkan ajak sedulur Kompas TV khususnya masyarakat Jawa Timur untuk taat bayar pajak karena benefitnya akan kembali ke masyarakat. Kepada masyarakat Jawa Timur, mari kita sama-sama mendukung pemerintah dengan menjadi masyarakat yang taat pajak, karena bagaimanapun juga pajak itu larinya kepada masyarakat. Akan tetapi kalau tidak dijabarkan kepada masyarakat, tentu ini juga akan berdampak kepada kekurangpahamannya masyarakat, sehingga masyarakat yang seharusnya taat pajak menjadi tidak pajak. Mudah-mudahan dengan adanya acara podcast ini bisa menambah wawasan masyarakat bahwasanya pajak itu adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Masya Allah, Bunda Hermin, sarjana pendidikan Islam, magister pendidikan, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra Dapil Lumajang Jember. Terima kasih sampun rawuh hari ini Bunda, terima kasih sudah berbagi catatan menarik bahwa dengan kita taat bayar pajak, kita itu keren banget karena kita berkontribusi membangun negara ini dan untuk menyiapkan generasi-generasi hebat kita berikutnya. Bunda sehat selalu. Insya Allah ketemu lagi di podcast saja, podcast Sapa Jawa Timur, persembahan Kompas TV, independen terpercaya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan informasi ini kepada segenap, gak cuma keluarga ya, teman, kolega, sahabat, untuk bisa dukung pemerintah, taat bayar pajak, dan bikin Jawa Timur semakin maju sejahtera. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di podcast saja episode berikutnya.